Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah mensosialisasikan kebijakan pajak daerah untuk warga di kantor distrik Mimika Timur pada Rabu 3 September 2025. Sosialisasi ini diikuti kepala distrik dan pegawai, aparat kampung, ketua-ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta Kapolsek dan Danramil. Dalam sosialisasi ini, diberikan materi tentang pajak daerah oleh PLT Sekretaris Bapenda, Darius Sabon, dan materi tentang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh Kabid PBB Hendrikus Setitit. Pada sosialisasi ini juga dilakukan pemutakhiran data di distrik. Begitu juga akan dibuatkan gambar peta zona wilayah. Kami sampaikan bahwa kebijakan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa kita mulai membangun dari kampung ke kota. Artinya dari kampung kita harus perkuat bukan hanya di bangunan fisik dan lain-lain, kita harus perkuat ke pemahaman kita. Kita harus paham dulu dalam hal ini terkait pajak daerah. Itu berarti nilai tanah Bapak Ibu naik. Kalau tadinya cuma 1.000 per meter, mungkin naik ke 5.000 per meter, nggak usah kaget. Artinya perkembangan kota berarti sudah sampai ke Mimika Timur. Sementara itu, Kepala Bapenda Mimika Dwi Khalifah mengatakan, sosialisasi kebijakan pajak ini sebelumnya telah dilakukan pada tahun lalu di distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah. Sedangkan di tahun ini sosialisasi dilakukan di distrik Mimika Baru dan Mimika Timur. Dalam sosialisasi ini Bapenda fokuskan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati bahwa akan dilaksanakan pembangunan dari desa ke kota. Menurut Dwi, pembangunan ini tidak hanya dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak daerah. Seluruh pajak daerah yang dikenakan memiliki dasar hukum, baik dari peraturan pemerintah pusat sampai ke peraturan daerah hingga peraturan bupati. Dwi mengakui di peraturan yang baru ada kenaikan PBB, tetapi Pemkab Mimika sudah mengaturnya, sehingga kenaikan hanya untuk perusahaan, sedangkan untuk masyarakat tidak begitu terasa kenaikannya. Mimika Barat dengan Mimika Tengah di Kokonau dan Atuka. Nah, dengan Mimika Timur juga tahun lalu sudah, kemudian tahun ini di Mimika Baru dengan ini. Tapi kalau pemutakhiran data pajak itu kan setiap tahun kita lakukan, terutama daerah kota itu yang mobilitasnya lebih tinggi. Ada rumah bangun di mana, ada pemecahan PBB-nya, kemudian ada rumah makan baru, ada hotel baru. Nah, itu semua kan harus dimutakhirkan. Kita nggak bisa untuk membentuk database, sehingga untuk penyusunan APBD kita sudah tahu nilainya. Oh, pajak hotel tahun ini bisa naik, pajak restoran tahun ini bisa turun. Nah, turun naiknya itu kita harus lakukan pemutakhiran. Nah, Mimika Timur ini lebih kepada pajak PBB dan BPHTB. Penekanannya ke situ karena kita PBB kemarin baru pemetaan di sini. Jadi petanya Mimika Timur kita sudah petakan nih untuk peta PBB-nya. Kemudian zona-zonanya sudah ada. Itu nanti tinggal disosialisasikan karena pengembangan nanti kan arahnya ke sini. Salah satunya ke pelabuhan kan. Kita mau kembangkan pelabuhan dan lain-lain, itu kan kita perlu peta yang bagus, zona nilai tanahnya yang bagus, NJOP-nya yang lebih pas dan lain-lain, itu salah satunya. 8 tentang pajak daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Ini juga banyak hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat, seperti perubahan tarif, kemudian banyak retribusi yang hilang, seperti pajak parkir dari 30% menjadi 10% turun, pajak PBB dari 0,2 naik ke 0,5. Nah, tapi kenaikan itu di perda kita siasati. Kita bikin tadi 5 kelompok ini NJOP, sehingga untuk masyarakat kecil itu tidak terlalu terasa. Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Torik mengapresiasi Bapenda Mimika yang telah memberikan sosialisasi. Dengan ini masyarakat bisa tahu dan paham pentingnya membayar pajak. Ia mengakui selama ini pelaku-pelaku usaha ada yang enggan membayar pajak karena merasa tidak wajib. Kami masyarakat Mimika Timur sangat terima kasih dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, karena
sudah membuka wawasan sudut pandang masyarakat tentang masalah pajak. Karena selama ini yang saya sering dengar itu, terutama para pelaku usaha ataupun toko-toko, kenapa kita harus bayar pajak? Nah, seperti itu kan. Jadi itu kan kami dari pemerintah kan kami tidak bisa menjawab, tapi dengan adanya solusi seperti ini, semoga memberi pencerahan kepada masyarakat. Dan harapan saya ke depan, terkhusus dari kapal-kapal kampung, tidak ada teman-teman lagi masalah pajak. Itu saya punya harapan, karena selama beberapa tahun ini sering mendekati selalu temuannya itu masalah pajak terus, tidak pernah masalah yang lain. Selalu ada pajak yang mereka lalaikan. Rencana dari Bapenda terkait dengan pembayaran pajak menggunakan mobil, pajak keliling seperti itu, dan nanti saya akan siapkan, saya punya staf nanti untuk mendampingi. Anya Fatma melaporkan.